Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, saya Gerald Immanuel dari Teknik Industri 23 dengan NIM 087 dengan NIM air 087. Eh, Malam ini saya akan menjelaskan hasil tugas mingguan yang telah saya kerjakan. Nah, di sini saya sudah membuat Excel-nya untuk mempersingkat waktu. Di sini ada bentuk umumnya. Nah, di sini ada Zmin. Nah, Zmin ini kan karena kita ingin meminimumkan. Nah, di sini X1-nya ada 2.300, X2-nya 1.000, plus X3-nya 850. Dengan fungsi kendalanya 2,1 X1 ditambah 17,19 X2 ditambah 18,54 X3 kurang dari sama dengan 100,45. Kemudian eh, 2,1 X1 ditambah 17,19 X2 ditambah 18,54 X3 lebih dari sama dengan 28,7, kemudian 0,1 X1 ditambah 20,18 X2 ditambah 10,8 X3 kurang dari sama dengan 44,65. Kemudian fungsi kendala yang keempat 0,1 X1 ditambah 20,18 X2 ditambah 10,8 X4 lebih besar sama dengan 25,51. Kemudian selanjutnya 40,6 X1 ditambah 10,49 X2 ditambah 9,39 X3 kurang dari sama dengan 186,57. Kemudian selanjutnya ada 40,6 X1 ditambah 10,49 X2 ditambah 9,39 X4 lebih besar sama dengan 129,16. Dan fungsi kendala yang ketujuh yaitu 178 X1 ditambah 271 X2 ditambah 193 X3 sama dengan 1148,09. Dan X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4, S5, S6, A1, A2, A3, dan A4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk bakunya, yaitu 2.300 X1 ditambah 1.000 X2 ditambah 850 X3 dan ditambah S1, S2, S3, S4, S5, S6, A1, A2, A3, dan A4. Nah, dengan fungsi kendala juga yang sama. Nah, namun di sini kita ubah agar menjadi sama dengan. Nah, di sini kita tambahkan variabel artifisial, kemudian variabel slack. Nah, seperti ini dikurang variabel slack ditambah artifisial dan seterusnya. Sehingga hasilnya sudah bukan lagi kurang dari atau lebih dari, tetapi sudah sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian kita lanjut, kita masukkan untuk tabel simplex awalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini setelah kita kerjakan dan kita jumlahkan di sini, kita ambil nilai dari ZJ min CJ-nya ini yang terbesar. Nah, maka di sini kita mengambil X2, saya mengambil X2, kemudian kita beri tanda warna seperti ini, kemudian setelah kita menentukan barisnya, sekarang kita menghitung indeksnya dengan cara eh, seperti ini. Sama dengan solusi dibagi dengan kolom yang ini. Terus kita enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, di hasilnya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita melihat pada indeksnya bilangan yang terkecil, maka itu kita ambil sebagai kolom kuncinya. Nah, di sini yang terkecil adalah 1,264 ini, maka kita beri tanda warna juga seperti ini. Nah, setelah itu, artinya di sini pada iterasi satu kita ubah A2 menjadi X2 di sini. Nah, jadi CBI-nya ini juga berubah jadi 1.000 karena X2 ini 1.000 ininya. Nah, kemudian di sini langkah yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Sama dengan
kemudian kita klik yang ini, kurang. Nah, ini kita kunci sebanyak 3 kali, kemudian kita kali dengan yang ini, kita kunci sebanyak 2 kali, kemudian kita tutup, kita bagi dengan yang ini. Kita kunci 1 kali, kita tutup, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti eh, kita copy. Nah, nah, ini kita Ctrl C, kemudian kita tarik sampai dengan solusi di sini. Kemudian kita Ctrl V. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita cari kolom yang tadi, yang ini, yang X2 ini. Nah, di sini kan 0, semua 0. Jadi kita drag, kemudian yang ini kita hapus. Nah, kemudian ini rumusnya adalah kolom yang lama, which is ini, dengan ini, kolom yang ini, kita bagi dengan kuncinya ini, kemudian kita kunci 1 kali, kemudian kita enter, lalu selanjutnya kita tarik sampai ke solusi. Nah, di sini kita mendapatkan nilainya. Kemudian setelah itu, nah, ini kita tentukan di sini eh, nilai yang terbesarnya, maka kita ambil yang X1 ini. Kemudian untuk eh, menghitung indeksnya sama seperti yang atas, sehingga kita menemukan hmm, kolomnya, kolom kuncinya. Nah, ini kita, yang ini karena ini yang paling terkecil, maka ini kita tarik dan kita beri warna. Baik, selanjutnya dilanjut sampai iterasi 2, 3, 4, dan 5. Ini semua caranya sama. Kemudian pada iterasi 6, itu di sini kita sudah mendapatkan nilai, semua nilainya di sini bernilai negatif. Maka eh, ini semua sudah optimal, sudah optimum karena semua nilai ZJ min CJ-nya sudah kurang dari sama dengan 0. Artinya sudah optimum. Di sini kita mendapatkan hasilnya. Nah, dengan rumusnya di sini kita bisa mendapatkan hasil solusi optimalnya 8.488,13 ini. Kemudian untuk X1-nya sebesar X1-nya sebesar 2,3, kemudian X2-nya sebesar 0,72 dan X3-nya sebesar 2,7. Selanjutnya adalah dengan menggunakan software POMQM. Nah, di sini kita yang pertama sebetulnya kita harusnya membuat dulu tabelnya, kemudian kita menyesuaikan datasetnya, kemudian kita input nilai kolomnya sesuai dengan persamaan yang ada pada soal. Kemudian kita input seperti ini. Nah, di sini minimize karena kita ingin meminimize, maka kita pilih yang minimize. Kemudian di sini kita masukkan batasnya. Yang pertama ada batas atas protein, batas bawah protein, batas atas lemak, batas bawah lemak, batas atas karbohidrat, batas bawah karbohidrat, dan kalori per 150 gram. Nah, di sini ada X1, X2, X3-nya. X1-nya itu nasi putih, X2-nya itu tahu, dan X3-nya itu tempe. Nah, di sini kita masukkan semua angka-angka yang sudah ada pada soal, dan di sini kita masukkan juga pada kolom yang RHS ini batasan-batasannya. Ini juga
ini, simbolnya kurang kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan yang terakhir adalah sama dengan. Nah, ini semua kita dapatkan dari soal yang sudah diberikan, kemudian kita input dan masukkan ke dalam sini. Setelah semuanya sudah kita pastikan, sesuai dengan yang ada di dalam soal, kita bisa langsung mengklik, solve. Nah, maka hasilnya akan muncul di sini bahwa solusi optimalnya yaitu 8.488,14. Kemudian untuk X1-nya yaitu nasi putih sebesar 2,36, untuk X2-nya yaitu tahu sebesar 0,73, dan untuk X3-nya itu tempe sebesar 2,76. Jadi sekian presentasi tugas mingguan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.